Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang praktek menjaga api. Nah, saya tertarik dan hanya mau membagikan hal-hal yang penting sekalipun itu sifatnya berulang gitu ya. Karena buat apa membicarakan banyak hal tapi nggak penting gitu. Nah, dalam setiap persiapan pelayanan, saya selalu meminta kepada Tuhan dalam doa, bahkan berulang-ulang untuk apa yang saya mau bagikan gitu. Dan saya uh, terdorong untuk membagikan uh, beberapa topik. Salah satunya adalah praktek menjaga api. Nah, sebelum saya masuk pada bahasan ini, saya mau bersaksi gitu ya. Saya suka bersaksi supaya Tuhan disenangkan, dimuliakan, lalu semakin uh, membuka pikiran kita tentang keberadaan Tuhan yang hidup gitu ya. Jadi hal kecil aja dalam pelayanan ini, dalam hidup, bahkan kita semuanya sebetulnya sadar bahwa kita nggak bisa lakukan tanpa Tuhan gitu ya. Dulu saya pernah punya uh, ide dan pernah terrealisasi walaupun hanya hitungan jari ya, bahkan mungkin cuma 1-2 video. Saya pengen membuat video yang pendek aja per topik gitu ya, mengingat atau dengan mempertimbangkan kecenderungan orang tidak tertarik melihat video dengan durasi yang panjang gitu. Nah, tapi saat itu kayak tertutup aja uh, pikirannya untuk gimana caranya supaya uh, gampang membuatkannya dalam beberapa video pendek, tapi saya sekalian rekam gitu ya. Nah, kalau saya udah rekam dalam bentuk uh, rekaman suara, kalau Buan harus dengarkan nanti potong di mana satu topik sampai di menit keberapa, itu kan repot dan akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, tetapi tiba-tiba saja hikmat itu datang gitu ya. Jadi saya rekam seperti biasanya. Ini mungkin cuma cara yang simpel gitu ya, tapi sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan itu saya percaya datangnya dari hikmat dari atas gitu. Jadi nanti uh, video lengkapnya ada yang dibagikan di grup, dan juga video lengkapnya ada uh, di YouTube, tapi ada juga uh, penggalannya, video penggalannya gitu. Karena ini yang uh, menurut saya juga baik untuk mensiasati orang melihat video, bukan maksudnya mengklik ya, tapi maksudnya mau mendengarkan sharing kita karena dipancing dulu dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Untuk mereka yang pemula, durasi yang panjang itu masalah besar gitu ya. Makanya video pendek kita, reel di TRC itu diklik sekarang ada yang ya rata-rata sih 4 ribuan ya, 4 ribuan play sampai mau 7.000 play sejauh ini. Nah, itu kan berarti kita telah memberitakan kebenaran, prinsip-prinsip pengajaran TRC dan juga kesaksian kepada 7.000 orang yang play video itu gitu.
Nah, jadi semakin kita berjalan di dalam Tuhan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban dan juga eh, eh, karya daripada sesuatu yang godly gitu ya, yang memang manusia nggak bisa buat sendiri kalau tanpa hikmat daripada Roh Kudus gitu. Jadi nanti ke depan saya yakin ini akan terus berlanjut. Saya akan rekam seperti biasa, ada rekaman yang utuh, tapi ketika selesai satu topik saya stop aja, lalu ketika melanjutkan dengan rekaman yang berbeda, jadi buannya lebih gampang mengerjakannya, dan ke viewer yang ada di luar sana yang memang mau saksikan itu durasinya udah pendek dan per topik gitu kan ya. Nah, bagi saya ini sesuatu yang uh, menjadi pikiran gitu ya, tapi ada solusi. Nah, demikian juga dengan berbagai hal dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar setia, uh, ber uh, bertekun, konsisten, udah bertekad hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan dalam segala urusan kehidupan kita. Nah, akhirnya kesaksian yang sangat sederhana ini menginspirasi kita untuk melibatkan Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu perlu gitu. Keterlibatan Tuhan itu membuat keterbatasan kita uh, 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 mengatasi keterbatasan dalam kehidupan kita, dan kita menyadari itu adalah kuasa yang supranatural daripada Tuhan yang maha kuasa gitu ya. Jadi nanti di channel TRC uh, selain video utuh akan ada video-video singkatnya, dan nanti akan ditulis di sana bahwa video ini adalah penggalan dari video utuh. Nanti saya akan bagikan di uh, description boxnya atau di kolom komentar gitu ya. Bagi kita juga yang ingin mengulangi hanya topik tertentu saja, misalnya bisa mengulanginya lebih lebih efektif gitu ya. Nah, pada bagian pertama saya akan bagikan tentang praktek menjaga api. Ketika saya doa tadi pagi, itu uh, tidak mudah gitu ya. Ada kesadaran kalau sebetulnya ada tarik-menarik antara keinginan daging dan keinginan roh untuk berdoa, atau malah lanjutin tidur gitu. Cuma satu yang saya belajar, hal yang sederhana tapi itu penting bagi kekristenan, bahkan keselamatan kita. Jadi sesederhana itu prakteknya, tapi tidak mudah, dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk kita menjaga api itu. Karena untuk menjaga api semangat kita dalam mengikut Tuhan itu tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Api kita tidak lantas menyala di gereja karena adanya band yang yang luar biasa, tim pemuji dari gereja. Demikian juga oleh khotbah yang bagus atau hamba Tuhan yang terkenal. Enggak sama sekali. Semata-mata sesederhana ketetapan hati kita, keputusan diri kita, dan praktek hidup kita. Mungkin tidak tepat, tidak persis sama ya, tapi sama seperti mesin ya.
Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu di mesin kendaraan itu nggak terlalu harus dipanaskan lagi ya. Kalau dulu dulu itu harus dipanaskan dulu sebelum digunakan. Tapi rasanya eh, mesin juga perlu waktu adaptasi untuk dia bekerja dengan eh, sempurna. Nah, mesin kerohanian kita itu juga seperti itu. Dengarkan pernyataan saya ini ya. Jadi api api kerohanian seseorang itu hari ini tidak menjamin apinya untuk besok. Makanya Tuhan berkata dengan sangat sederhana yang dimengerti oleh semua orang dari semua strata pendidikan dan pengertian gitu ya. Tuhan berkata jaga apinya. Jaga. Jadi sebuah harus ada konsistensi, harus ada komitmen, harus ada perhatian penuh untuk maintenance. Jadi makanya Tuhan tegur salah satu jemaat yang dulu punya kasih mula-mula tapi nggak lagi punya kasih mula-mula. Di dalam pelayanan ini juga para sahabat setia lihat terutama ya, tapi sebenarnya sahabat yang eh, para saudara juga yang bergabung gitu ya, yang dibikin internet lihat ada orang yang tadinya mengawalinya dengan bersemangat, dengan berapi-api, dengan luar biasa, tapi akhirnya putus di tengah jalan. Karena apa? Hal yang sederhana justru tidak diperhatikan. Bagaimana menjaga api itu setiap hari. Saya udah berkali-kali bilang, itulah kenapa, salah satu alasan, itulah kenapa saya berdoa 3 kali sehari. Nggak bisa seperti Daud, tapi paling tidak seperti Daniel. Saya perlu bertobat dari berapa jam yang lampau, kemudian untuk berapa jam kemudian. Saya perlu terhubung dengan Tuhan dan juga saya perlu kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan juga sudah ingatkan kita, tapi tidak uh, ada yang terlupakan, ada yang dan juga terlewatkan, terabaikan. Yesus sudah peringatkan bahwa berjaga-jagalah dalam doa. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Jadi menurut saya paling tidak total 1 jam orang Kristen harus berdoa. Entah itu setengah jam pagi, setengah jam malam hari. Dan lebih bagus kalau dilakukan sekali bersekutu dengan Tuhan 1 jam. Supaya dia tetap terhubung dengan 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 Tuhan, menyatu dengan Tuhan, sehingga jalan-jalannya nggak sampai lari, kekuatannya nggak sampai habis. Dan satu hal yang dari praktek hidup saya yang membuat saya tetap kuat sampai sekarang, kalau kalau mau cari Tuhan, kalau mau bersaat teduh, jangan pikirkan yang lain. Tapi bagaimana kita menenangkan, meneduhkan hati kita dari segala kesibukan, pikiran yang yang membebani pikiran kita. Saya selalu mengikat roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh intimidasi. Karena itu siasat daripada si jahat gitu ya. Kemudian menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Itu justru sikap doa yang sangat efektif dan produktif. Daripada kita banyak berkata-kata atau lama berdoanya berjam-jam tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu dilatih, itu adalah bagian daripada latihan ibadah. Jadi kalau mau tetap terjaga api kerohaniannya dalam mengikut Tuhan, ini harus bayar harga untuk yang ini. Memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk selalu datang kepada Tuhan berdoa. Melatih diri untuk meneduhkan hati
dan menenangkan pikiran di hadirat Tuhan. Bahkan sekalipun tidak banyak berkata-kata. Bahkan kalaupun Tuhan sedang melatih iman kita dan seolah Tuhan gak ada, kita harus memiliki kesetiaan dan konsistensi. Itulah kenapa Tuhan tertarik dengan iman. Sekalipun kita nggak rasa hadirat Tuhan kuat, tapi kita harus, semuanya harus disertai dengan iman. Saya sering, bahkan setiap kali, bukan cuma setiap kali doa ya, dalam sehari-hari saya selalu katakan bahwa Kau menyertai aku senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Allah Immanuel. Bangkitkan iman kita dengan memperkatakan firman itu dengan segenap hati berulang-ulang, itu akan mengubahkan hati pikiran kita karena Dia berkuasa. Nah, kalau orang memiliki konsistensi, kedisiplinan untuk melakukan ini, maka api kerohaniannya tetap terjaga. Nah, lakukan itu, bayar harga untuk itu, jadilah pribadi yang setia. Firman Tuhan berkata, Roh itu penurut. Kalau kita ikuti keinginan Roh, pasti Dia akan turut untuk berdoa. Ini problem utama daripada mayoritas Kristen. Buat apa tahu tentang kekuatan doa? Buat apa punya pengetahuan yang banyak tentang doa, tapi nggak dilakukan? Jadi bagaimana supaya kuasa daripada firman itu terjadi dalam hal ini tentang menjaga hubungan sama Tuhan, menjaga api sama Tuhan? Lakukan. Dari dulu juga saya katakan kok, kalau seseorang menjadi lemah dan mengikut Tuhan. Ini sorry agak berisik ya, kucing lagi main. Cuma satu, coba periksa kehidupan doanya. Coba periksa persekutuannya sama Tuhan. Kalau doa-doanya terjaga sama Tuhan, api yang dari Tuhan itu pasti transfer ke dalam hidupnya. Nah, ini yang harus dipelihara. Hamba Tuhan sebesar apapun dia, kalau dia memang dapatkan sesuatu yang disampaikan daripada Tuhan, pasti dia akan menekankan salah satunya adalah dalam hal berdoa, ketekunan dalam berdoa selain pembacaan firman Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan untuk pesan yang pertama. Sementara untuk pesan yang kedua, saya akan bagikan motivasi tentang memikirkan perkara yang di atas. Saya ingat Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, teladan bagi kita kan Yesus. Yesus tidak membangun kehidupannya di bumi ini. Dia tidak membangun masa depannya di bumi ini, meninggalkan warisan yang banyak, rumah, atau mendirikan perusahaan. Dia makanannya sesuatu yang menggairahkan bagi dirinya, sesuatu yang dicari dalam hidupnya, yang terpenting dalam hidupnya, itu adalah melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya. Orang-orang yang sudah diubahkan, seperti Abraham, seperti Paulus, para teladan iman, mereka juga sama. Orang-orang yang sudah diubahkan pikirannya selalu mengerti bahwa dia adalah seorang musafir yang tidak mengalokasikan waktunya, yang tidak mendedikasikan seluruh hidupnya untuk perkara yang
sementara. Karena kehidupan kan akan berlalu. Yohanes 6 ayat 27 juga berkata bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ini kan menyangkut tentang perkara rohani. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bekerjalah bukan hanya untuk makan dan minum, untuk papan gitu ya. Ada banyak orang, lebih banyak yang menghabiskan waktunya untuk bekerja mati-matian untuk sesuatu yang gak kekal adanya, yang bisa dilepaskan, yang bisa ditinggal gitu. Orang kalau memang belum mengerti sebenarnya perkara yang di atas, pola hidupnya seperti ini. Nah, Yesus sang teladan yang diikuti oleh para tokoh iman, Abraham, Paulus, dan juga tokoh-tokoh iman, para rasul gitu ya. Sama seperti Paulus katakan, kehabisan waktu untuk menceritakan mereka yang sudah diubahkan. Termasuk juga setelah zaman mereka. Kesaksian Pastor Park yang setelah dibukakan mata rohaninya oleh kunjungan ke surga, dia melepaskan yang sementara. Orang-orang yang memang sudah mendapatkan visi yang daripada Tuhan, memang dia berjalan berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia menghabiskan waktu, pikirannya selalu mencari perkara-perkara yang di bumi ini. Saya tidak sedang katakan bahwa kita nggak bekerja untuk me, me, memenuhi kebutuhan kita. Itu perlu. Tapi jangan fokus hanya ke situ. Ada terlalu banyak firman Tuhan sebetulnya yang mengajarkan kita untuk berpikir sama seperti Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi saya katakan orang-orang yang udah dapatkan visi daripada Tuhan, yang udah dapatkan panggilan, dia akan berbeda cara hidupnya. Orang dunia bahkan menilai ini orangnya mungkin aneh, bahkan gila gitu ya. Bahkan bodoh, kan kita juga katakan seperti itu. Orang-orang seperti para rasul dianggap bodoh, meninggalkan uh, privilege mereka, bahkan mungkin ada yang meninggalkan ladang mereka, ada yang meninggalkan rumah mereka kan sampai mereka misi. Saya masih ingat seorang ibu yang dari Jerman kalau nggak salah sampai misi ke Papua. Ada juga seorang bapak dari Amerika yang bahkan anak-anaknya nggak bisa lah, lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Inggris gitu ya. Itu sampai meninggalkan rumah mereka, itu contohnya. Tapi itu nggak semua gitu ya, karena nggak harus seperti itu. Ada yang meninggalkan ladang mereka juga gitu ya. Ada seorang pilot yang saya tahu sekarang di NTT mendirikan panti asuhan, meninggalkan kemewahan. Terpanggil hatinya ketika dia menyaksikan sebuah tayangan, bahkan ketika dia di luar negeri gitu ya, lagi bersenang-senang. Kata orang itu bodoh, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan mata pencaharian yang memberikan kenyamanan, lalu memilih cara hidup yang gak biasa gitu. Lagi-lagi saya katakan, kita semua gak harus memilih seperti itu. Tapi paling tidak, bekerjalah bukan hanya untuk makan dan minum. Pikirannya jangan cuma memikirkan kehidupan yang sementara. Waktunya jangan cuma dihabiskan untuk hal-hal yang sementara, apalagi untuk hal yang sia-sia. Nonton di YouTube, waktunya habis berjam-jam. Tapi untuk melayani Tuhan, berdoa, hatinya nggak tergerak.
itu belum diubahkan loh. Jadi sampai pada tahap yang mengerti kehendak Tuhan, mengerti hati pikiran Tuhan, itu sebuah proses yang panjang. Dan tidak serta-merta ketika seseorang udah rajin ke gereja, kelihatannya berkelakuan baik. Enggak, itu masih jauh daripada itu. Yang kelihatannya uh, rohani gitu ya, jauh daripada itu. Dan itu hanya ditemukan oleh komitmen dirinya untuk mencari Tuhan. Saya sangat yakin bahwa uh, panggilan Tuhan kepada Petrus nanti dibaca di Capas di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ketika Yesus menanyakan dia apakah Petrus mengasihi dia gitu ya. Kemudian Tuhan memohon supaya menggembalakan domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya, melayani. Saya yakin panggilan khusus ini juga adalah panggilan yang sama untuk semua orang Kristen yang sudah mengalami transformasi hidup, yang sudah menemukan hati Tuhan. Sekalipun pada prakteknya gak harus seperti Petrus. Tapi panggilan untuk memberitakan Injil itu adalah panggilan kita semua. Nah di sini saya bagikan motivasi kepada kita untuk melayani. Saya harus bagikan ini panjang lebar supaya kita memahami bahwa saya ini hanya motivator, hanya orang yang mengarahkan, memberikan pengertian, supaya pada akhirnya melakukannya itu karena firman Tuhan, karena Tuhan, bahkan melakukan untuk Tuhan. Memang tidak seinstan itu sih ketika nanti para sahabat dan juga saudara digerakkan untuk berbagi real TRC gitu ya. Nggak semudah itu melakukannya seperti untuk Tuhan. Makanya saya bilang sekalipun udah bertahun-tahun mungkin dengan TRC, udah baca firman, belum tentu saudara sudah diubahkan. Orang kalau sudah sampai pada tahap diubahkan, mengerti hati Tuhan, dia tahu makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Untuk memikirkan perkara yang di atas. Untuk hidup ini dialokasikan juga untuk bekerja sesuatu yang tidak dapat binasa. Mengejar pengenalan akan Tuhan, melakukan seperti yang Yesus lakukan, melakukan perkara yang di atas, melayani Tuhan, bekerja untuk upah yang nanti di dalam kekekalan, yang sifatnya itu kekal gitu. Apalagi kalau seseorang hanya mikirkan masalahku, pikirannya itu akan tertutup untuk berpikir seperti Yesus. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, rasanya saya sampai terharu mau nangis gitu ya. Kok betapa kita ini tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang mati untuk kita, disiksa untuk kita, darahnya tercurah untuk kita. Dihukum gantikan hukuman kita dan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Bahkan menghidupi kita, memelihara, menjaga, menolong kita. Tapi kita gak pernah punya tekad untuk memberikan hati, pikiran, waktu dan tenaga kita kepada Tuhan. Saya ada baca kesaksian yang berkata bahwa Tuhan itu sangat menghauskan keselamatan semua orang. Dia bahkan suka kita berdoa kepada orang-orang yang kita kenal, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, bayangkan. Berdoa untuk orang-orang di televisi, berdoa untuk semua orang. Saya sekarang melatih diri untuk selalu berkata bahwa kerajaanmu datang dan kehendakmu jadilah dalam hidupku, dalam pelayanan ini, di kota di mana saya berada, di bangsa di mana saya berada, di keluarga di mana saya berada. Doa itu memicu Tuhan untuk melakukan sesuatu.
Bukan Tuhan berarti tidak langsung bisa lakukan semuanya gitu. Tapi Tuhan mau ada yang berdoa. Tuhan menginginkan ada yang berdoa. Dengan penuh kerinduan katakan jadilah. Karena itu kan doa yang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena itu kan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau ada orang yang mengharapkan ini. Mendoakan ini, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu ya Tuhan. Di kota di mana saya berada. Di pelayanan ini, dalam hidupku, di bangsaku. Selalu ada yang mengkomunikasikan itu. Menghauskan, mengharapkan itu. Dinaikkan doa-doa dalam cawan doa kepada Tuhan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang sudah memiliki hati seperti ini, Tuhan akan menyatakan dirinya dalam hidupnya, dalam berbagai hal. Saya tidak sedang memegahkan diri, tapi maka tak heran atau saya bahkan menganggap ini sebagai reward yang uh, uh, sementara atau uh, masih masih uh, istilahnya itu ecek-ecek gitu ya. Kalau Tuhan menyatakan dirinya dalam mimpi-mimpi saya gitu ya. Belakang ini juga saya mimpi tentang Yesus dan itu menghiburkan saya gitu. Dia selalu berpesan dengan pesan yang kurang lebih sama. Karena wujud saya ini kemudian apa ya bahasanya itu wujud atau apa ya unsur atau di dalam diri saya itu udah yang kayak gitu, udah yang uh, uh, menginginkan yang begitu. Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku, dalam pelayanan, dalam kota, bangsa di mana saya berada. Doa-doa yang rangan yang seperti itu. Sampai kepada tahap seperti Daud berdoa, saya berdoa, Tuhan bulatkan hatiku untuk takut kepadamu. Karena menyadari, merasakan kebaikan Tuhan itu melimpah. Kasih Tuhan itu besar. Penyertaan dan pernyataan kuasa Tuhan itu real. Sehingga sangat tidak menghendaki lagi ada hal yang menyimpang dalam diri saya, dalam hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Jalan-jalan saya, makanya saya rindu untuk berdoa, bulatkan hatiku untuk takut kepadamu. Harus sampai ke sini. Harus dikejar itu. Bukan yang lain. Bukan, aduh gimana ya. Bukan pelayanan atau kesibukan kerohanian yang lain. Tapi berusaha untuk mengerti, mendapatkan, memahami isi hati Tuhan gitu. Bekerjalah untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Makanya tim admin saya bagikan 3 grup gitu ya untuk memimpin The Warrior, juga MTRC Advance juga harus dilibatkan. Kalau MTRC Big Internet gak terlalu dipaksakan. Saya khawatir masih ada pikiran-pikiran yang keliru yang 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 menganggap mereka itu kok kayaknya oh harus bagikan ini, harus bagikan itu.
Padahal saya ini tadi katakan cuma motivator, mengarahkan, mendidik sebagai guru di dalam pelayanan ini untuk mulai didisiplinkan untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal walaupun itu belum dimengerti. Jadi nanti jangan sampai ketika dilibatkan untuk berbagi real gitu ya, jangan merasa berat hati. Makanya saya berikan dulu pengertian supaya semuanya belajar memberikan waktu melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, Tuhan akan mengupahi kita. Sampai saya singgung tadi bagaimana Tuhan udah mati untuk kita, disalib untuk kita, dan kerinduan Tuhan itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Kita nggak harus pergi misi, kita nggak harus tinggalkan rumah dan ladang kita. Masa hanya untuk membagi real di cerita kita supaya disaksikan oleh orang. Kita punya target setiap reel itu disaksikan oleh 10.000 orang, bahkan lebih gitu ya. Karena ada tim yang solid. Orang yang udah ngerti hati Tuhan, punya kerendahan hati untuk dituntun akan lakukan ini nanti tanpa sungut-sungut. Karena kalau lakukan dengan sungut-sungut gak ada upahnya. Jadi seperti dulu akan dibagi reel yang akan kita bagi di cerita. Nanti juga akan di capture caranya buat kita yang gaptek gitu ya. Mudah saja, tinggal dipilih bagikan ke cerita. Kan itu akan nongol di beranda kita, di paling atas. Akan disaksikan oleh banyak orang. Saya mau beritahu kepada kita. Kita ini sebetulnya bukan kekuatan yang kecil lagi, asal kita sepakat. Cuma satu orang dulu yang memulai pelayanan ini, tapi telah mengubahkan ratusan orang. Entah mereka masih setia dengan kita atau dia tetap lakukan di luar sana. Tapi ini berdampak. Itu karena ada orang yang berdiri. Dan jangan remehkan lagi pelayanan sosial media. Justru pelayanan sosial media itu lebih berdampak daripada yang kita harus datang ke kota. Ini lebih efektif. Bahkan gereja-gereja besar pun, itu kalau dikerucutkan seperti piramid, itu semakin dari dasar itu kelompok jemaat, lalu mungkin simpatisan, lalu aktivis, pengerja, sampai para pelayan yang full timer, sampai pemimpinya itu kan semakin mengerucut. Tapi bisa melakukan gerakan yang besar. Karena ada yang berkomitmen. Makanya saya katakan selain tim inti, The Warrior, MTRC Advance itu udah dianggap sebagai aktivis yang juga ikut melayani. Apa susahnya membagikan reel itu? Kalau kita lakukan ini bersama-sama, saya yakin video pendek itu akan menjangkau, kesaksian itu akan menjangkau puluhan ribu orang. Dan lagi-lagi saya katakan bukan jumlah playnya yang kita lihat. Hanya bersaksi 1 menit udah disaksikan ratusan sampai ribuan orang. Dan akhirnya kita lihat kok, walaupun belum berdampak besar, kan kita lagi menabur. Tapi sudah ada yang mengambil keputusan bergabung dalam pemuritan lewat tim admin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadilah garam, jadilah terang, beritakan Injil, jadi saksi buat Tuhan. Jangan hanya untuk diri sendiri. Kapan lagi coba? Dan kemarin saya dapat pengertian dan saya yakin ketika Paulus menyurati Timotius, yang saya bagikan belum lama ini, bahwa Tuhan akan menyediakan mahkota kebenaran, bukan cuma untuk dia, tapi bagi semua orang yang menantikan kedatangannya. Ada kata semua orang. Tapi ketika dia mengatakan bahwa kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, saya yakin itu hanya buat mereka yang mau melayani Tuhan. Saya tidak sedang menyamakan kerajaan Tuhan itu seperti partai misalnya.
atau sebuah komunitas. Mereka yang berperan untuk sebuah visi itu kan diberikan kepercayaan khusus, diberikan tanggung jawab, diberikan peran sama seperti kerajaan Tuhan. Nanti di dalam pemerintahan termasuk upah itu mahkota kemuliaan itu hanya diberikan kepada mereka yang melayani Tuhan dalam berbagai bentuk. Jadi harusnya memiliki rasa malu di hadapan Tuhan. Sudah baca firman berkali-kali berulang-ulang, udah diberikan sharing, tapi kok belum bisa mandiri ya, tahu bahwa ini loh salah satunya yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku yang sementara ini. Saya yang ini nggak maksa pada bikin teman, karena saya tahu mayoritas di antara saudara itu belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini. Masih selalu fokus ingin diberkati oleh Tuhan, ingin ditolong oleh Tuhan. Bahkan roh agamawi masih mengikat, belum punya hati untuk dibentuk. Tadi saya katakan memang memerlukan waktu yang panjang, tapi nggak selalu juga. Buktinya ada di dalam pelayanan ini belum 7 tahun. Ini kan kita baru akan jalan 8 tahun tahun depan. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Memang tergantung hati kita. Seberapa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Kembali saya katakan, gereja besar pun itu gak semuanya berperan untuk kemajuan gereja itu, pelayanan itu. Kita pun sama. Andai kan kita berkomitmen, minimal semua MTRC Advance berperan untuk membagikan, komitmen untuk membagikan diri kita. Kita berarti membagikan kesaksian, membagikan prinsip-prinsip pengajaran TRC yang diambil dalam firman Tuhan dalam 1 menit kepada ribuan orang. Itu udah memberitakan Injil. Jangan sampai nanti malu, tertunduk malu. Kiranya kita disamarkan oleh Tuhan gitu ya. Malu, tertunduk malu di hadapan Tuhan. Karena kita nggak lakukan banyak hal kepada Tuhan. Padahal cuma sebatas membagikan ke cerita kita. Real-real yang dipandu oleh tim admin nanti. Dan itu akan dimonitor dan itu ada absensinya. Itu MTRC Advance wajib untuk berbagi real. Bahkan mungkin link video kita juga nanti di cerita kita. Ayo memberitakan Injil sama-sama. Saudara diubahkan di sini kan ada orang yang dahulu melakukannya kan. Lalu siapa untuk orang di luar sana kalau bukan kita yang mengambil bagian? Jadi jangan hanya fokus pada diri sendiri. Berdoalah untuk datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tapi kita juga lakukan bagian kita supaya kerinduan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Harus memiliki rasa malu di hadapan Tuhan. Di hadapan pemimpin rohani, di hadapan kita juga semua nanti. Karena di absensi MTRC Advance yang tidak melakukan, belum berbagi, di absensi, dibagi juga nanti di MTRC Advance untuk melakukan bagiannya, untuk berbagi real di ceritanya. Jadi bagi real setiap hari gitu. Jadi rasanya itu cuma 12 jam masa tayangnya gitu. Jadi kalau lakukan tiap pagi misalnya diganti lagi dibagikan. Karena itu akan ditonton oleh banyak orang. Saya nggak terlalu maksa MTRC Advance untuk bagikan di grup. Itu hanya mereka yang berkomitmen di The Warrior. Sebenarnya mengharapkan lebih lagi. Tapi ya itu tadi saya bilang. Betapa susahnya ya hati kita menyediakan hati untuk Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya itu tadi karena pikirannya aku, problemku dulu. Padahal kalau kita lakukan bagian kita, lakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan buat kita. Tapi karena dasarnya masih kebanyakan kekanak-kanakan, masih fokus pada diri sendiri. Aku dan aku. Kalau hidupnya nggak baik, suasana hatinya dipengaruhi oleh kehidupannya sekarang. Padahal bersukacitalah karena Tuhan. Untuk apa yang sudah dilakukannya, untuk apa yang disediakannya. Jangan sukacita kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sementara. Sebetulnya peringatan ini keras. Kalau ada hati yang memang punya
kualitas hati yang udah diubahkan, mestinya udah tahu, udah malu dengan peringatan ini, dan ke depan dia berkomitmen untuk mau melayani, bukan hanya fokus pada diri sendiri. Seperti kemarin, kalau pengertian saya ya, mertuanya Pak Jos itu kan meninggalnya gak sakit dulu, tiba-tiba aja begitu. Diakibatkan hal yang kita nggak duga. Hidup kita ini juga jangan selalu berpikir akan panjang. Jangan sampai nanti menyesal, tertunduk, malu di hadapan Tuhan karena tidak mau melayani Tuhan gitu ya. Kita akan melayani bersama-sama dan kita akan melihat lebih banyak lagi orang yang mau dimuridkan. Mereka jumlahnya sedikit. Mana banyak orang yang mau melewati jalan sempit dan pintu yang sesak. Yesus udah bilang itu. Tapi biarlah kita mau menjangkau yang sedikit itu. Karena itu kerinduan Tuhan gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya kita perhatikan dan kita mau lakukan gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.